Hari ini, dunia terlihat modern. Ada hukum, ada pajak, ada jalan raya yang menghubungkan kota ke kota. Kita semua berpikir ini lahir dari zaman modern. Padahal, 2000 tahun yang lalu ada sebuah kekuatan besar yang lebih dulu membangun dunia seperti ini. Sebuah kekaisaran yang tidak hanya menaklukkan wilayah, tapi mengatur cara hidup manusia. Namanya Roma. Selamat datang di konten ngasih tahu. Jadi tahu, biar tahu. Menurut sejarah, pada tahun 753 sebelum Masehi, berdiri kota kecil di tepi sungai Tiber. Kota itu bernama Roma. Tidak besar, tidak kaya, dan bahkan sering diremehkan oleh tetangganya. Namun Roma berdiri di tempat yang tepat. Jalur perdagangan mudah dipertahankan dan terbuka ke segala arah. Awalnya, Roma dipimpin oleh seorang raja. Namun para bangsawan segera belajar satu hal. Kekuasaan mutlak selalu berakhir kacau. Maka pada tahun 509 sebelum Masehi, raja pun digulingkan. Roma memilih jalur yang berbeda. Mereka membangun republik di mana hukum berdiri lebih tinggi dari siapapun yang berkuasa. Roma tidak pernah berpikir untuk menguasai dunia. Mereka hanya ingin bertahan. Namun setiap kemenangan membuat Roma semakin kuat. Yang kalah tidak selalu dihancurkan. Mereka diikat dengan sistem Romawi. Diberi jalan, diberi perlindungan, dan diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari Roma. Inilah kehebatan sistem Roma yang merubah musuh menjadi sekutu dan sekutu menjadi warga. Puncaknya terjadi pada Perang Punisia pada tahun 246 hingga 146 sebelum Masehi ketika Roma menghadapi Kartago. Saat Kartago runtuh, Roma menjadi penguasa Laut Tengah. Sejak saat itu, mereka tidak pernah bertanya apakah mereka mampu menguasai dunia, melainkan sejauh mana dunia bisa mereka atur. Tentara Romawi bukan yang paling kejam, tapi yang paling disiplin. Setiap prajurit tahu posisinya, setiap tugas dicatat, dan setiap kesalahan dihukum. Legion Romawi bukan hanya pasukan perang, mereka adalah pembangun peradaban. Di tengah perang, mereka membangun jalan, mendirikan jembatan, dan membuat benteng. Jalan Romawi dibuat lurus dan kokoh. Banyak di antaranya masih digunakan hingga hari ini. Roma paham satu hal sederhana. Wilayah yang terhubung lebih mudah dikendalikan. Kekuatan besar selalu membawa masalah besar. Para jenderal menjadi terlalu kuat. Kesetiaan pasukan terhadap jenderalnya lebih besar daripada kesetiaan terhadap negaranya. Pada tahun 49 sebelum Masehi, seorang jenderal bernama Julius Caesar menyeberangi sungai Rubicon. Dengan kalimat terkenalnya, Alea Iactaes, yang artinya dadu telah dilempar. Itu bukan perang biasa, tapi tanda bahwa Republik Roma sedang sekarat. Setelah Caesar dibunuh pada tahun 44 sebelum Masehi, Roma tenggelam dalam perang saudara. Hingga akhirnya pada tahun 27 sebelum Masehi, Octavianus naik tahta dengan gelar Augustus. Roma dari Republik berubah menjadi kekaisaran. Di bawah Augustus, dunia memasuki masa keemasan. Selama hampir 200 tahun, wilayah Romawi relatif damai. Perdagangan aman, jalan terawat, dan hukum ditegakkan. Roma tidak memerintah dengan teror. Mereka memerintah dengan kepastian. Setiap warga tahu haknya, pedagang tahu aturannya, dan provinsi tahu batasannya. Hukum Romawi menjadi pondasi bagi hukum modern hari ini. Inilah masa ketika Roma benar-benar mengatur dunia. Namun, kekaisaran sebesar Roma tidak mungkin stabil selamanya. Wilayah terlalu luas, biaya pertahanan membengkak, dan korupsi merajalela. Pada abad ketiga Masehi, Roma dilanda krisis. Kaisar silih berganti, tentara menentukan politik, ekonomi melemah, dan Roma mulai terpecah. Hingga akhirnya pada tahun 395 Masehi, kekaisaran resmi dibagi menjadi dua, Romawi Barat dan Romawi Timur. Pada tahun 476 Masehi, Romawi Barat runtuh, bukan karena perang ataupun ledakan besar, akan tetapi karena mereka lelah. Namun Roma tidak benar-benar mati. Romawi Timur bertahan hingga 1453 Masehi. Dan yang lebih mengejutkan,
Setelah Roma runtuh, dunia masih hidup di atas sistem mereka. Roma hampir menguasai dunia, bukan dengan ketakutan, bukan dengan agama, melainkan dengan keteraturan. Roma mengajarkan satu hal penting. Kekuasaan paling kuat adalah yang terasa normal. Ketika aturan terasa wajar, ketika jalan terasa milik bersama, ketika hukum terasa adil, manusia tidak merasa dijajah. Mungkin itu sebabnya, meskipun Roma telah runtuh ribuan tahun yang lalu, tapi dunia hari ini berjalan di atas sistem mereka. Thank you very much, terima kasih banyak buat lo yang udah nonton videonya sampai akhir. Kalau lo suka konten seperti ini, jangan lupa klik like, tulis saran dan komentarnya di bawah, share ke teman-teman, dan jangan lupa klik subscribe supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. See you.